أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat RTA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan terkait dengan bahasan buku yang berjudul Ambillah Akidahmu, sebuah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, seorang dosen di Darul Hadis Al-Khairiyah Mekah Al-Mukarramah di Saudi Arabia. Dan buku ini telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Ade Ikhwan Ali, dan juga buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul Take Your Belief from the Quran and Sunnah oleh Sames Strauss. Bahasan kali ini berkaitan tentang topik berbagai macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan ke-6. Mengapa Allah mengutus para rasul? Allah mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan Budullaha wajtanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Apa yang dimaksud dengan tauhid ini adalah semua yang disembah oleh manusia selain kepada Allah dan senang untuk disembah, yaitu sesuatu yang senang untuk disembah, atau setiap orang yang mengajak orang lain untuk menyembah selain Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu.
Pertanyaan ketujuh, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatannya seperti penciptaan, pemeliharaan atau urusan alam semesta, dan lain sebagainya. Saya ulang lagi, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan segala perbuatan Allah seperti Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara alam semesta, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Anta Rabbus samawati wal ard. Engkau wahai Allah adalah Rabb atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Tuhan pemelihara langit dan bumi, yaitu alam semesta. Pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya seperti berdoa, berkurban, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan ilahmu adalah ilah yang maha esa. Tiada ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya kepada Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, yang artinya, maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya kepada Allah. Pertanyaan ke-9. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitab sucinya atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya, yaitu tanpa takwil atau menafsirkan, tamsil atau menyerupakan, ta'til atau penghapusan, ta'yif atau menanyakan bagaimana, seperti
bersemayamnya di atas ars, yaitu seperti bersemayamnya Allah di atas ars, atau turunnya Allah ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Pertanyaan ke-10, di mana Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, di atas langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis diriwayatkan Bukhari wal Muslim, Innallaha kataba kitaban wa huwa maktubun indahu fauqal arsy. Yang artinya, sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu di dalam kitab catatan takdir, dan Ia menulis ada di sisinya di atas arsy. Pertanyaan ke-11. Apakah Allah bersama kita? Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya, dan dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 46. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, karena sesungguhnya aku Allah bersama kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Aku Maha mendengar dan aku Maha melihat. Al-Quran surat Toha ayat 46. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum tada'una sami'an qoribau wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan Dia Allah bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Pertanyaan ke-12, apa faedah tauhid? Faedah tauhid adalah mendapatkan keselamatan dari siksaan atau hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Yang artinya,
orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman atau kesyirikan atau yang mempersekutukan kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari hukuman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Yang artinya hak para hamba atas Allah adalah bahwa Dia tidak akan mengadab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.